Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Forum Mimbar Islam TVRI Sulawesi Utara, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan inayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada program pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah syafaatnya sampai untuk kita semua kelak. Nah, hari ini dalam Forum Mimbar Agama Islam Provinsi Sulawesi Utara, kita akan membahas tema terkait soal peran perguruan tinggi keagamaan Islam dalam penguatan moderasi beragama. Ya, ini tentu tema yang sangat menarik ya, karena mengingat belakangan ini pemerintah ya, khususnya Kementerian Agama cukup intens melakukan promosi dan diseminasi terkait soal isu moderasi beragama ya. Program moderasi beragama ini menjadi salah satu proyek RPJMN dari pemerintah yang kemudian diturunkan di Kementerian Agama, dan program moderasi beragama ini fokus terhadap bagaimana menyebarkan paham Islam yang adil dan seimbang ya. Sekedar informasi, dalam turunan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada 4 indikator penting dalam moderasi beragama ini. Pertama, terkait soal komitmen kebangsaan. Yang kedua, terkait soal anti kekerasan. Berikutnya adalah tentang toleransi, dan terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ini tentu isu yang menarik kita diskusikan dikaitkan dengan isu-isu keislaman kontemporer belakangan ini. Kita melihat ya, belakangan ini di Indonesia terjadi banyak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya, tentu pemerintah selaku regulator tentu harus memikirkan bagaimana menciptakan iklim sosial politik di Indonesia yang kondusif, dan salah satu pintu masuk untuk menciptakan iklim sosial politik yang kondusif ke depan adalah melalui proses pendidikan. Tentu perguruan tinggi keagamaan Islam memainkan peran penting di sini sebagai salah satu pengawal moderasi Islam di Indonesia ya. Nah, ini di tengah-tengah kita, karena tadi sudah diperkenalkan ya, ada Ibu Dr. Sururin MAG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga ada Ibu guru kita Profesor Dr. Rukmina Gunibala MSI. Ya, saya ketika ditawarkan untuk memandu acara ini sangat senang, karena begini Bu, kebetulan saya juga ini aktif di Lembaga Penjaminan Mutu selaku Kapus Pengembangan Mutu ya. Tentu ada banyak hal-hal yang kita bisa belajar ya. Ini pertama dari Ibu Sururin ya. Yang saya tahu ya, Ibu Sururin ini bukan hanya seorang dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekedar informasi, kalau di Indonesia PT KIN yang biasanya menjadi sumber referensi ya adalah biasanya dua, UIN Syarif Hidayatullah dan kemudian juga UIN Yogyakarta. Belakangan ini UIN Maliki di Malang ya. Nah, tentu keberadaan Ibu Sururin ini sangat membawa berkah buat kita ya. Banyak hal-hal yang kita bisa gali. Nah, saya ingin dengar cerita dari Ibu Dr. Sururin ya, terkait soal pengalaman Ibu ya selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan juga mantan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Bagaimana cara Ibu ya, pengalaman Ibu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mungkin bisa menjadi insight bagi kita semua ya, dimanapun Anda berada semuanya. Bagaimana Ibu melakukan proses penguatan moderasi beragama ya, dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Karena begini, belakangan ini kadang-kadang beberapa kampus-kampus Islam seantero negeri ini masih sulit menerjemahkan bagaimana Tridharma itu bisa saling berintegrasi dengan isu-isu moderasi beragama. Oke, Kami baik. butuh
Oke, baik. Ininya, Terima Bu, kasih. insight dari Ibu. Iya, Silakan, terima Ibu. kasih. Sangat Ya. menarik sekali tema hari ini terkait dengan moderasi beragama dan bagaimana peran perguruan tinggi itu sendiri untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikan dari moderasi beragama. Seawali dari gini. Setiap perguruan tinggi atau setiap institusi itu punya visi. Oke. Ya, saya contohkan visi untuk UIN Jakarta untuk menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulannya integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Untuk yang pertama, keilmuan itu mengembangkan keilmuan itu sendiri. Kemudian tentang keislaman, jelas kita mempunyai misi, mempunyai mandat bagaimana agar Islam yang moderat yang akan kita implementasikan, yang akan kita ajarkan. Kemudian yang berikutnya keindonesiaan. Tadi disampaikan bahwa salah satu indikator dari moderasi beragama adalah menghormati, menghargai dan mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal. Maka kalau dilihat dari visi, karena visi inilah yang kemudian akan turun, akan terejawantah dari berbagai kegiatan yang ada baik untuk proses pendidikan itu sendiri atau kita sebut dikjar, kemudian penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Jadi melalui visi ini akan terejawantah terkait dengan moderasi beragama baik dalam proses-proses pendidikan yang tadi ditanyakan, kemudian penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau boleh saya jelaskan, yang pertama dalam proses pendidikan. Proses pendidikan jelas, nilai-nilai moderasi beragama itu masuk di dalam kurikulum atau masuk di dalam kurikulum dan juga ekstrakurikuler. Artinya apa? Moderasi beragama itu bagian yang ada di dalam kurikulum kita. Mau nggak mau, proses-proses belajar, pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan itu masuk di dalamnya, terinsert di dalamnya. Jadi udah masuk di dalam proses perkuliahan, proses belajar mengajar di dalam kurikulum itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar pun juga kita terapkan. Jadi implementasi dari moderasi beragama, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berpikir untuk wasatiyah, berpikir yang tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, kita berikan argumentasinya, kita berikan logikanya, kita berikan dasar-dasarnya di situ di dalam proses perkuliahan. Jadi tidak hanya materi yang diberikan, tapi juga proses pendekatan yang dilakukan dalam perkuliahan itu sendiri sudah menunjukkan bagaimana kita beragama secara moderat, bagaimana kita bersikap secara moderat. Jadi masuk di dalam kurikulum mulai dari kontennya, pendekatannya dan sebagainya kita terapkan di situ. Itu yang pertama. Dan yang perlu diperhatikan bahwa figur artinya baik itu pimpinan, dosen yang mempunyai pemikiran yang moderat, sikap yang moderat itu menjadi penting, menjadi teladan, menjadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Inspirasi atau tokoh-tokoh yang inspiratif untuk penggiat, untuk mengimplementasikan bagaimana beragama yang moderat itu penting dan kami mempunyai tokoh-tokoh yang sikapnya adalah moderat dan menjadi rujukan bagaimana moderasi beragama itu sendiri. Bahkan pada tahun ini juga UIN Syarifudullah Jakarta karena untuk menghormati bahwa tokoh moderasi beragama adalah waktu itu yang banyak melakukan kajian dan juga mengambil kebijakan terkait dengan moderasi beragama. Bapak Menteri Agama sebelumnya, Pak Lukman Hakim Syaifuddin, diberikan anugerah Dr. Honoris Causa untuk beliau karena moderasi beragamanya. Jadi kami butuh figur dan juga untuk mengimplementasikan maka itu kita laksanakan. Itu dalam proses belajar. Ya, konteks pendidikan. Kalau penelitian Bu gimana? Oke, kalau penelitian tema-tema apa aja yang baik. Tema-tema saya kira hampir kita arahkan ke sana. Sekedar contoh, kami punya program studi pendidikan bahasa, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu terasa sekali untuk bisa mengimplementasikan. Karena program studi kami tidak hanya program studi agama, tapi juga program studi umum, maka kita juga harus mendesiminasikan, menyampaikan terkait dengan proses pendidikan itu sendiri dan juga penelitian terkait dengan moderasi beragama. Jadi kita melakukan penelitian juga baik judulnya langsung moderasi beragama maupun sikap-sikap kita. Sikap-sikap artinya apa? Kita melakukan penelitian, kajian untuk pengembangan moderasi beragama itu sendiri. Baik dari nilai-nilai religiositas kita, nilai-nilai dari nilai-nilai agama maksud saya, dan juga dari nilai-nilai budaya yang ada. Jadi kita lakukan penelitian, pengembangan,
kajian terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Bagaimana implementasi dari moderasi beragama itu sendiri. Jadi kita lakukan juga penelitian untuk itu karena itu merupakan mandat. Untuk yang berikutnya yang perlu kami sampaikan, kami masuk dalam IKU. Artinya gini, ada berapa kegiatan terkait dengan moderasi beragama yang dilakukan untuk mahasiswa, untuk sivitas akademika. Artinya apa? Karena itu sudah masuk di dalam visi misi kami, maka harus turun di dalam program-program dan itu ditagih dalam indeks kinerja utama. Maka moderasi beragama, apa yang sudah kita lakukan untuk aktivitas, untuk implementasi dari moderasi beragama, kami masuk di dalam tagihan, artinya masuk dalam prioritas program, maka kami pun juga ditagih. Ada berapa kegiatan moderasi beragama yang diimplementasikan khususnya untuk mahasiswa kita. Ini belum pengabdian pada masyarakatnya. Artinya berbagai kegiatan kita arahkan ke arah sana gitu ya untuk moderasi beragama. Jadi sangat strategis ketika perguruan tinggi berperan untuk mengimplementasikan moderasi beragama karena perguruan tinggi merupakan agen of change, social of change. Jadi benar-benar di situ terkumpul masyarakat akademik, artinya orang-orang yang mempunyai pemikiran yang lebih serius, kemudian melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mengimplementasikan, menyebarluaskan gagasannya itu melalui kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi integrasi antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat, saya kira masuk di dalamnya di situ. Kalau boleh tahu spesifiknya Bu, misalnya di pengabdian kepada masyarakat, bentuk-bentuk kegiatan atau format kegiatan seperti apa saja yang dilakukan UIN Syarif, pengalaman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengimplementasikan moderasi beragama di masyarakat? Oke, sekedar contoh, kita punya program yang namanya KKN Nusantara. Oh, oke. Iya, saya kira KKN Nusantara adalah salah satu contoh bagaimana agar kita mengimplementasikan moderasi beragama. Dari situ juga kita bisa paham bagaimana pengembangan dari moderasi beragama itu sendiri. Jadi ini sekedar contoh aja untuk KKN moderasi beragama, kita bisa melihat di contohnya tadi KKN Nusantara. Jadi UIN Jakarta melakukan KKN di beberapa provinsi atau di daerah-daerah seperti yang ada di Pontianak. Di sana ada Singkawang dengan mungkin sebagai contoh daerah yang toleran dan bagaimana kita bersikap, bertindak dan melakukan kegiatan-kegiatan secara harmonis untuk bisa mewujudkan beragama yang moderat itu tadi. Berarti mahasiswa ini mereka live in ya, misalnya di Singkawan live in dengan 1 bulan mereka bersosialisasi dengan orang yang itu bagian dari contoh sekedar untuk pengabdian pada masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh dosen-dosen saya kira juga mengarah ke sana, artinya pengabdian pada masyarakat tidak hanya sekedar KKN kan, tapi juga berbagai aktivitas yang dilakukan oleh dosen di tengah-tengah masyarakat. Karena ya saya kira dosen-dosen UIN Jakarta tidak hanya dosen UIN Jakarta ya. Saya kira dosen-dosen dari perguruan tinggi keagamaan Islam banyak kegiatan di masyarakat melalui majelis taklim, melalui sebuah komunitas-komunitas yang dibangun. Kalau kami lebih fokus mungkin juga yang kita sebut sebagai KKN dengan pengabdian pada masyarakat dengan subjek khusus yaitu pengabdian masyarakat pendidikan. Jadi ini juga masuk misalnya di dalam pendidikan profesi guru. Ini masuk salah satu tema yang dibahas terkait dengan moderasi beragama yang diharapkan ya para guru-guru mempunyai pemahaman bagaimana beragama yang moderat, yang diharapkan mampu bersikap, mempraktekkan beragama yang moderat dan mengajarkan agama yang moderat atau moderasi beragama kepada para murid atau peserta didiknya. Jadi sangat strategis karena apalagi di Fakultas Pendidikan Fakultas Tarbiyah mengajarkan para calon guru dan para guru-guru sehingga bisa lebih strategis lagi peran dan kepada masyarakat. Nanti saya akan tanya, saya masih punya banyak list pertanyaan ya untuk Ibu. Saya nanti akan gali beberapa karena saya masih penasaran ya dengan beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan ya terkait soal penelitian tadi. Saya nanti akan menggali lebih dalam. Oke, berikutnya kita ke
orang tua kita, guru kita, Ibu Profesor Dr. Rukmina Gunibala MSI ya. Sekedar informasi, seperti kita ketahui beliau adalah mantan rektor Institut Agama Islam Negeri Manado Ibu ya. Tahun 2015 sampai 2019, tapi ya. sebelumnya ketua STAIN dulu. Ya, ketua STAIN Manado ya. Ini penting ya. Saya punya beberapa pertanyaan penting untuk Ibu Prof. Rukmina ya. Karena ini salah satu tokoh perempuan ya di Sulawesi Utara. Beliau juga yang saya tahu Ibu adalah salah satu anggota komisi perempuan ya, di MUI Sulut ya. Dan dia menjadi salah satu rektor perempuan pertama Bu ya dalam sejarah IAIN Manado. Nah, ini menarik kita tanyakan karena dalam konteks sejarah IAIN Manado, beliaulah salah satu ya, atau bisa dikatakan menjadi orang penting ya, kunci di balik alih status dari STAIN menjadi IAIN, Ibu ya. Dan kemudian ketika bertransformasi menjadi IAIN ya, salah satu yang digagas, yang diusung oleh Ibu Prof. Rukmina ini adalah terkait soal visi kampus multikultural ya, tentu betul. Terkait soal multikultural dan juga moderasi beragama tentu memiliki titik temu yang sama terkait bagaimana kita memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap keragaman itu sendiri ya. Saya mau dengar sedikit cerita dan pengalaman dari Ibu Prof. Rukmina, bagaimana proses alih status dari STAIN IAIN, kenapa itu penting untuk dilakukan ya, karena saya dengar juga informasi belakang ini IAIN sekarang pelan-pelan berkemas menjadi UIN ya, semoga insya Allah terwujud segera ya. Kemudian juga yang penting Ibu jawab adalah mengapa isu multikulturalisme Ibu angkat sebagai visi IAIN Manado ya, apa urgensinya di Sulawesi Utara, dan mungkin demikian Bu. Kami butuh insight dari Ibu, silahkan Bu. Ya, terima kasih host yang sangat inovatif di dalam melakukan pertanyaan pada narasumber. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh sahabat kami Bu Sururin. Nah, ini masuk ke wilayah lokal Sulawesi Utara. Mengapa STAIN Manado itu harus bertransformasi menjadi IAIN Manado? Pertama, perannya sekolah tinggi ini dari segi nomenklatur di bawah grid IAIN gitu loh. Tuh, jadi kalau kita di bawah grid maka kita melakukan inovasi-inovasi itu sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, STAIN ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri keislaman yang berbasis keislaman yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian yang ketiga adalah transformasi ini menjadi penting karena selain pengembangan organisasi juga pengembangan bidang keilmuan. Nah, pengembangan bidang keilmuan di Sulawesi Utara ini yang menjadi fokus kami pada waktu itu, kita semua, tidak hanya saya sendiri karena tidak mungkin kita bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengangkat tema multikultural menjadi visi karena memang di Sulawesi Utara ini kan semua etnis, semua agama, di daerah lain tidak ada tempat ibadah, tidak ada sinagong. Di Sulawesi Utara ada sinagong. Betul. Nah, ada juga sudah dibuat holocaust yang ada di perbatasan Tondano dan kota Tomohon. Nah, ini menjadi penting multikultural karena di Sulawesi Utara berbagai agama, berbagai etnis, berbagai suku ada di sini. Jadi ya seperti melting pot-nya Indonesia walaupun lebih luas Jakarta dibandingkan Sulawesi Utara. Namun yang dilakukan adalah multicultural ini untuk mengimplementasikan visi dari IAIN itu sendiri dan dari visi Sulawesi Utara. Karena bagaimanapun juga kita kan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara. Nah, multikultural ini kita jadikan visi IAIN agar masyarakat dan terutama mahasiswa kita memahami bahwa kita ini hidup bersama. Contoh yang hidup bersama yang kita lakukan adalah pertukaran mahasiswa antara mahasiswa IAIN dengan mahasiswa IAKN, kemudian mahasiswa seminari, dan ini sudah dilakukan bukan nanti menjadi IAIN, masih STAIN pun itu sudah dilakukan.
mahasiswa kita tidur bersama, hidup bersama di situ untuk bagaimana mengetahui tentang agama Islam, yang Islam juga mengetahui tentang agama-agama yang ada di Sulawesi Utara. Nah, selain itu, prinsip yang ada di Sulawesi Utara yang dikemukakan oleh salah satu pejuang Sulawesi Utara adalah Bapak Samratulangi Sito Tumoto, itu adalah bagaimana memanusiakan manusia yang lain. Nah, ini menjadi salah satu moto dan tidak hanya moto tetapi menjadi ideologi yang ada di Sulawesi Utara, bahwa siapapun yang datang di Sulawesi Utara itu bisa hidup bersama dengan masyarakat Sulawesi Utara. Nah, kalau kita melihat konsep multikultural itu kan banyak macam konsep, yang mulai dari Kimlika di Kanada, kemudian Biku Pareh, bagaimana mengembangkan multicultural, yang pada intinya adalah kita melihat bahwa manusia itu sederajat, manusia itu sama, manusia itu sama-sama memberikan keadilan, hidup bermasyarakat. Maka relasi sosial antara masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, kenapa di Sulawesi Utara ini relasinya bagus? Karena memang ada 3 hal yang kalau saya lihat, tadi itu juga hasil riset yang kami lakukan adalah terjadinya perkawinan antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi misalnya Islam menikah dengan Kristen, Kristen menikah dengan Islam. Yang kedua terjadinya konversi agama. Nah, terjadi konversi agama ini bagi kita, kalau mungkin di tempat lain itu agak susah, tapi kalau kita di Manado, di Sulawesi Utara, sangat itu cair, biasa aja, tidak smooth, Bu, jadi sangat smooth, tidak ada sesuatu yang menjadi polemik apa gitu, itu tidak baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial di mana masyarakat itu berada. Dan yang ketiga terjadi kerjasama antar umat beragama di sini. Jadi jauh sebelum adanya FKUB di Sulawesi Utara sudah ada Badan Kerjasama Umat Beragama, itu berdiri sejak tahun 1966. Nah, nanti diresmikan tahun 1967. Nah, ini menjadi parameter kenapa multikultural menjadi visi IAIN Manado. Dan di IAIN Manado dengan slogan "Torang semua basudara, torang semua ciptaan Tuhan", ini menjadi populer di masyarakat Sulawesi Utara. Dan orang mengatakan begini, tidak ada orang Manado tetapi tidak ada orang Bugis di sini, tetapi orang berasal dari Bugis, orang Manado yang berasal dari Bugis, orang Manado yang berasal dari Jawa. Itu menjadi slogan. Dan itu juga kalau dilihat kulinernya, tinutuan itu tuh kan campur tuh, ada berasnya, ada jagungnya, semua bercampur. Nah, itu salad kan bowl ya. Jadi kayak oleh Prof Mas Dar tadi kayak salad gitu, dan itu menyatu. Kalau satu yang jenis sayuran yang hilang, maka itu rasanya beda. Ya beda. Jadi itu yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebetulnya bukan hanya inspirasi dari saya sebagai ketua STAIN kemudian menjadi rektor IAIN pertama, tetapi itu banyak inspirasi yang masuk. Prof Azumardi Azra yang datang ke sini juga menyampaikan itu, Prof Amin Abdullah yang sebagai promotornya Pak Gubernur Sarundayang sebagai gubernur pada waktu itu juga memberikan inspirasi bagi kita di IAIN Manado, bahwa IAIN Manado ini cocok visinya menjadi IAIN yang multicultural. Sedikit Bu ya, sebelum saya beralih ke Ibu Sururin, karena visi multikultural ini menjadi ciri khas dari IAIN Manado. Terus bagaimana ya ketika Ibu memimpin ya, bagaimana Ibu kemudian menerjemahkan isu multikulturalisme dalam misalnya kurikulum atau di mata kuliah? Apakah ada mata kuliah spesifik yang harus dipelajari oleh para mahasiswa sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang memadai terkait soal multikulturalisme? Ya, terima kasih host. Kalau di Tarbiyah itu ada namanya studi multicultural, masuk di kurikulum. Kemudian di fakultas lain ada studi multikultural. Nah, kemudian sekarang karena sudah kurikulum baru ya, kurikulum MBKM, baru, kemudian MBKM, kemudian ditambah dengan studi multikultural moderasi beragama. Jadi itu sudah include di dalam kurikulum
di IAIN Manado. Ini wajib untuk seluruh Wajib mahasiswa, Bu, ya? seluruh mahasiswa Oke. itu mengambil mata kuliah itu. Jadi Ya. tidak mata kuliah pilihan, tetapi Ya. mata kuliah wajib. Oke. Nah itu bagian dari bagaimana mengimplementasikan visi misi IAIN Manado. Selain dari tujuan yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai, karena targetnya kita bahwa mahasiswa itu betul-betul paham benar Ya. tentang konsep multikultural. Berarti Gitu. IAIN ini Ibu ketika memimpin melampaui zaman ya. Jadi sebelum pemerintah mencanangkan program moderasi beragama, ini IAIN Ibu Manado sudah- udah duluan. IAIN Manado sudah melakukan ini ya. Iya. Aksi yang mempromosikan moderasi beragama, multikulturalisme dan sebagainya. Oke, nanti kita lanjut Bu ya. Banyak hal-hal yang saya bisa gali ya dari tadi pernyataan-pernyataan Ibu. Cuman ada beberapa yang masih penasaran. Saya penasaran, misalnya mungkin kalau misalnya terkait soal isu-isu moderasi beragama, let's say misalnya dalam konteks program studi sosiologi agama atau pendidikan agama Islam, itu mungkin lebih mudah untuk mencari tema-tema atau membuat tema-tema penelitian yang terkait soal moderasi beragama. Tapi misalnya Bu, akan kalau misalnya di tarbiyah, karena Ibu dekan tarbiyah, itu kan ada biasanya jurusan pendidikan bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia ya, atau pendidikan PIAUD misalnya, atau kayak PGTK lah ya, PIAUD. Kira-kira bagaimana kalau pengalaman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, biasanya tema-tema penelitian para dosen di prodi-prodi yang tadi saya sebutkan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bagaimana mereka mengintegrasikan moderasi beragama dalam penelitian mereka? Ada nggak Bu, misalnya contoh-contoh penelitian, tema-tema penelitiannya? Oke. Gini, sebelum ke arah sana, yang perlu saya sampaikan dulu, ini terkait dengan untuk bisa beragama yang moderat, maka kita harus punya wawasan yang luas. Kita harus pengetahuan yang luas, sehingga kita bisa bersikap inklusif gitu ya. Jadi kita bisa bersikap inklusif, menghargai yang lain. Maka dasar yang pertama diberikan kepada mahasiswa itu adalah dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk mata kuliah. Kalau kami, judul mata kuliahnya adalah studi Islam. Kalau dulu zaman Prof. Harun Nasution disebut dengan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, yang diharapkan akan memberikan pemahaman secara luas, secara komprehensif dari berbagai itu, karena sebagai dasar pertama kita untuk bisa berpikir secara moderat, untuk bisa menghargai orang lain kan kita paham dulu. Jadi itu sudah diterapkan dan itu menjadi mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, bagaimana terkait dengan penelitian? Sekedar contoh untuk PIAUD. PIAUD itu ada yang namanya storytelling. Nah, penelitian storytelling, kemudian konten yang diberikan ini kan menjadi penting. Jadi penelitian yang dilakukan oleh dosen kami itu terkait dengan konten storytellingnya gitu ya. Jadi ini untuk yang PIAUD. Nah, diharapkan storytelling yang diberikan kepada anak atau cerita-cerita, dongeng-dongeng itu muatannya sudah masuk di dalam yang moderat. Bagaimana agar kita tidak menghargai orang lain, bersikap yang moderat, itu mulai dari awal, artinya sudah dilakukan beberapa penelitian yang saya tahu untuk bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu tiap tahun kami menyelenggarakan yang namanya Pesta Rama. Pesta Rama itu berdasarkan hasil kajian, penelitian dan juga hasil pengembangan dari masing-masing tingkatan. Kemudian dia angkat satu tokoh yang memang di situ punya kontribusi terhadap sastra gitu ya. Sastra dengan berbagai terutama sastra prosa, sastra dan semua sastra lah. Jadi diangkat tokoh-tokoh itu yang di situ tokoh itu menunjukkan bahwa yang diangkat ini adalah tokoh yang menghargai keberagamaan, keragaman gitu. Maksud saya keragaman. Ini beberapa tokoh diangkat di dalam penelitian para yang tadi disebutkan untuk yang saya contohkan kan PBSI. PBSI mengangkat tokoh-tokoh yang hampir tiap tahun. 2 tahun yang lalu misalnya Rendra
tahun yang berikutnya. Jadi tokoh-tokoh yang memang punya pemikiran, punya karya sastra yang boleh dikatakan moderat gitu ya. Moderat artinya menghargai perbedaan, tanpa meninggalkan rasionalismenya dan sebagainya. Jadi yang diangkat tema-tema terkait dengan moderasi beragama tidak harus judulnya moderasi beragama, memang moderasi beragama ada, tapi bagaimana sikap toleran mereka, menghargai mereka, kemudian nilai-nilai yang tadi terkait dengan nasionalisme, terkait dengan kebangsaan yang mereka angkat. Jadi mereka tidak langsung judulnya adalah moderasi beragama, walaupun ada terkait dengan moderasi beragama. Masuk juga karena kalau kita bersikap moderat maka harus inklusif, maka pendidikan inklusif bagian dari nilai yang dikembangkan di dalam moderasi beragama. Nah, ini juga banyak tema-tema terkait dengan pendidikan yang inklusif, karena pendidikan inklusif kan meniscayakan kita untuk memberikan kesempatan yang sama dan menghormati gitu ya, jadi menghargai. Jadi ini beberapa, termasuk diantaranya multikultural. Multikultural. Kalau saya sendiri malah meneliti terkait dengan integrasi keilmuan. Mau nggak mau ketika kita meneliti integrasi keilmuan, maka kita juga akan membahas bagaimana keilmuan itu sendiri terintegrasi di dalam proses perkuliahan, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, terutama dengan integrasi itu diharapkan ya kita memadukan ya. Jadi mau nggak mau ketika kita melakukan kegiatan itu, nilai-nilai moderasi beragama masuk di dalamnya. Artinya nilai-nilai moderasi beragama kita pahami secara yang tadi sudah disebutkan ada 4 indikator, tapi bisa dipahami lebih luas lagi bahwa letak moderasi beragama adalah bagaimana kita beragama yang bisa memberikan rahmatan alamin, yang bisa menghargai kemanusiaan yang lain gitu. Jadi kita pahami lebih luas lagi. Saya kira itu. Dan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, sekedar contoh, kami punya dosen yang memang punya jamaah, punya taklim yang setiap Rabu menyampaikan ajaran-ajaran yang isinya adalah bagaimana agar kita bersikap wasatiyah gitu ya, kita toleran dan sebagainya. Intinya adalah itu, dan itu ada di dalam pemikiran para tokoh yang kita kaji dalam kitab-kitab kuning gitu ya. Jadi bagaimana pemikiran Al-Ghazali dan sebagainya yang dikaji, dan juga kitab-kitab yang lain yang isinya memang mengajarkan bagaimana kita beragama dengan moderat. Itu yang saya pahami seperti itu gitu ya. Jadi baik dari pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, dan pemikiran para tokoh itu banyak juga diangkat di dalam penelitian, yang salah satu di antara nilai-nilai yang digali di dalam pemikiran para tokoh itu adalah sikap moderasinya sehingga diterima oleh masyarakat. Karena menurut saya untuk ke depan, apalagi untuk Indonesia yang lebih baik lagi, untuk Indonesia bisa berperan di dunia global, di dunia internasional, itu dibutuhkan sikap yang moderat. Nggak mungkin kita akan bersikap ekstrim gitu ya, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, atau mungkin sangat-sangat fanatisme yang ini nggak mungkin. Jadi kita memang dibutuhkan sikap yang moderat untuk bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi dan berislam yang lebih baik lagi. Saya kira wasatiyah untuk bisa menuju ke global, ke internasional, karena visi kampus kami itu menjadi universitas kelas dunia, maka dibutuhkan sikap yang moderat untuk bisa ke arah sana, untuk bisa mencapai sana. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan itu Bu ya. Nanti saya tahan dulu. Tadi kita sempat singgung Bu ya terkait soal Aristatus, Stein, Kayayan, karena kita temanya kan hari ini tentang penguatan peran perguruan tinggi keagamaan Islam. Tentu selaku salah satu-satunya kampus Islam negeri ya di Sulawesi Utara, tentu perlu berbagai upaya untuk penguatan kampus IAIN Manado itu sendiri. Sebagaimana juga yang saya tahu ya belakangan ini, tentu para pimpinan di IAIN Manado mengupayakan proses
transformasi dari IAIN menjadi UIN ya. Ini penting karena ketika menjadi UIN tentu skopnya akan lebih besar ya. Program studi dan juga fakultas-fakultas yang ditawarkan tentu juga akan lebih variatif ya. Kira-kira ya selaku mantan rektor ya, tentu Ibu punya banyak pengalaman dan juga jam terbang, kira-kira apa yang perlu dilakukan IAIN Manado ke depan ya untuk mengawal proses transformasi ini agar berjalan lancar dari IAIN menjadi UIN. Mari Bu silakan. Ya, Apa yang perlu dilakukan ya? Yang perlu dilakukan sebetulnya banyak ya. Untuk kami ke depan ini Pak untuk Taufani. pimpinan. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah konsolidasi di dalam itu harus kuat. Ya, oke. Konsolidasi. Konsolidasi di dalam harus kuat. Kalau di dalam sudah kuat, internal kuat, Ya. maka di saat kita melangkah ke eksternal itu pasti sudah kuat, sudah kokoh. Artinya ibarat rumah pondasinya kuat, maka rangka-rangka yang lain juga itu akan kuat. Maka konsolidasi internal kuat, eksternal juga akan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaran-tawaran terhadap program studi yang akan dikembangkan di UIN nanti itu program studi yang marketable. Selama program studi yang kurang marketable, maka itu minat masyarakat atau minat ditinggalkan siswa oleh masyarakat, ya? akan ditinggal oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kalau dulu kita kan berkompetisi, tetapi sekarang berkolaborasi. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan UIN Jakarta misalnya, UIN Jogja dan UIN-UIN yang sudah duluan menjadi UIN, ini menjadi satu kekuatan. Jadi kita tahu bersama bagaimana kita memetakan IAIN Manado itu untuk bisa berkompetisi dengan IAIN yang senior. Selanjutnya harus kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya di saat kita IAIN menuju IAIN itu kan kita sudah kerjasama dengan perguruan tinggi di Asia Tenggara. Nah, dengan misalnya dengan Malaysia, dengan Narathiwat University, kemudian dengan Normal University, Beijing University. Nah, itu yang harus dilakukan karena sekarang kan tidak lagi kayak dulu kan susah mau seminar harus punya uang banyak kan. Karena sedang kita juga kan terbatas skema anggaran di Kementerian Agama terbatas. Nah, dengan kerjasama kan dengan adanya webinar internasional kan tidak perlu mereka datang ke sini, tetapi mereka di negaranya kita bisa kerjasama. Dengan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, apakah itu di Amerika, di Australia, di Eropa dan khususnya di Asia Tenggara, maka IAIN Manado ini kan sangat strategis. Mengapa sangat strategis? Untuk menjadi UIN, pertama dia berada di bibir Pasifik. Nah, berada di bibir Pasifik secara geopolitik, maka orang dari Filipina, orang dari Malaysia bagian utara, dia akan datang ke Manado daripada dia datang ke Jakarta. Berapa budget yang harus dikeluarkan? Karena secara geopolitik itu kita punya strategi bibir Pasifik. Nah, kemudian dari kerjasama ini pasti dari segi pembiayaan, skema anggaran itu kan bisa dinegosiasikan dan kerjasama dengan misalnya Islamic Development Bank. Perguruan tinggi umum pun itu kan mereka melakukan kerjasama dengan Islamic Development Bank. Mengapa kita perguruan tinggi PTKIN itu harusnya kan duluan melakukan kerjasama dibandingkan, walaupun ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, keterlibatan NGO dalam negeri maupun keterlibatan NGO luar negeri ini menurut saya sangat very important. Mengapa dengan keterlibatan NGO dan perguruan tinggi di luar negeri maupun di dalam negeri ini akan menguatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata. Ini juga akan berdampak secara sistemik ke IAIN Manado. Punya multiplier efek ya. Ya, itu kalau dalam konsep ekonomi. Namun ini kan tidak bisa kita tinggalkan karena ini dampaknya ke perguruan tinggi kita, perguruan tinggi agama Islam. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan ke DPD bahwa bagaimana Sulawesi Utara juga ini dijadikan sebagai tempat jemaah haji untuk embarkasi jemaah haji.
Mengapa jadikan embarkasi jemaah haji kan dari Ternate, Gorontalo, dari segi luas bandara lebih luas kita Sulawesi Utara dibandingkan Ternate dan Gorontalo. Nah Gorontalo dan Ternate itu kan ke Makassar. Nah kalau dia ke Manado dari segi budget juga lebih rendah. Dan itu bisa menarik wisata-wisata yang ada di Timur Tengah. Nah yang paling banyak wisata di Sulawesi Utara ini kan dari Chinese, karena memang penerbangan flight langsung dari Sulawesi Utara ke Guangzhou, dari utara ke Chiang Mai, dari Sulawesi Utara ke Hong Kong itu sudah dilakukan. Nah, dari Sulawesi Utara ke Davao juga, dan ini adalah salah satu keuntungan IAIN Manado kalau sudah menjadi UIN. Jadi tawaran-tawaran program studi, tawaran-tawaran kerjasama ini kita bisa lakukan selain automatically kita berkolaboratif dengan UIN-UIN yang sudah duluan, sudah senior, dan perguruan tinggi yang ada di luar. Nah ini menjadi penting, Mbak, kalau saya melihat ini menjadi penting dan walaupun saya sudah tidak jadi rektor, itu kita akan lakukan, itu tanggal 4 kita akan melakukan joint research dengan beberapa universitas, Boston University, Harvard University, di Amerika bersama dengan Paramadina, Universitas Paramadina dan beberapa universitas untuk joint research, karena ini bagian dari pengembangan PT KIN khususnya di Sulawesi Utara. Nah kalau Harvard sudah masuk ke Manado, Boston sudah masuk ke Manado, nah ini kan yang merasakan adalah masyarakat Sulawesi Utara, bukan hanya perguruan tinggi. Nah itu bagian dari peran kita sebagai perguruan tinggi dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Ya Bu. Gitu. Terima kasih ya. Pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI Sulawesi Utara, demikian acara kita pada hari ini. Ya, semoga acara ini, diskusi kita tadi dengan kedua narasumber kita bisa membawa manfaat dan juga insight untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kegiatan Forum Mimbar Agama Islam lainnya di waktu dan kesempatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah bergabung dalam acara kami. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.